Halo, assalamualaikum. Selamat sore, jumpa lagi dengan saya Yonok Sejambrong. Hari ini saya akan mencoba membuat sebuah mixer abal-abal dari awal ya. Jadi mixer abal-abal kita sebelumnya itu kita sudah buka ya. Kita coba ganti karetnya ya. Jadi sebelumnya itu kita pakai karet membran ini ya, membran pompa. Jadi setelah kita perhatikan ini sedikit kaku ya, jadi kita mencoba mencari yang lebih lentur ya, yang lebih lentur dari ini, dengan tujuan supaya pergerakan klepnya itu tidak ada beban sedikit pun ya. Jadi di saat kita tekan gas itu dia cepat naiknya ya. Jadi yang selama ini kita tekan gas itu dia agak lama naiknya, mencapai RPM tinggi itu sedikit memakan waktu ya. Jadi kemungkinan ini pengaruhnya di sini. Jadi pergerakannya tidak terlalu besar ya ini ya. Nah, kita coba buat menggunakan ini, kita ganti menggunakan membran regulator ya. Ini membran regulator yang sedikit lebih lentur. Yang ini membran regulator ya, sudah kita buka ya. Yang sebelumnya ini seperti ini ya, membran regulator. Nah, regulator tekanan rendah. Nah, di sini kita mendapatkan ide untuk memanfaatkan ini sama ini ya. Jadi ini menggantikan model klep yang modifikasi kayak gini. Karena ini sedikit susah buatnya ya, harus dipanasin, terus kita masukin ke stok ini. Nah, ini kemarin seperti ini ya. Nah, ini kan membuatnya sedikit susah, jadi kita coba pikir yang gampang ya. Nah, tapi fungsinya sama. Nah, ini seperti ini kemarin cara kerjanya. Nah, di sini membran ini tutup. Ini yang kemarin ya, yang kemarin kita pakai ya, yang kemarin kita pakai itu yang dapat 13 km itu cuma 0,76 ya. Nah, jadi ini pergerakannya nggak banyak ya, cuma sedikit ya. Ini ya. Nah, jadi kita coba ganti membran ini menggunakan ini ya. Nah, dan kita manfaatkan part yang lainnya menggantikan klep ini. Jadi ini kita coba colok ke sini ya. Ini kita terlalu panjang, ini kita potong dulu sedikit. Kita potong dia jangan terlalu panjang. Kita potong lebih kurang aja ya. Nah, ini sudah. Nah, ini sudah kita potong. Jadi kita coba menggantikan ini ya, model klep modifikasi ini. Yang ini sedikit susah buatnya ya, karena ini harus dipanasin, dibengkokkan. Nah, kita coba ganti dengan yang ini ya. Ini bahan dari membran regulator ya, yang nempel di sini ya. Nah, ini sudah kita besarkan lubangnya. Dan teman-teman, untuk membesarkan lubang ini harap berhati-hati ya. Tadi saya sempat luka tangan saya waktu saya besarkan lubang ini. Ini saya pegang pakai tangan ya. Saya pegang pakai tangan. Ininya berputar, tangan saya terpotong ya. Jadi buat teman-teman harap berhati-hati ya dalam bekerja ya. Tadi saya kurang hati-hati, ini tangan saya sudah berdarah, tapi ini darahnya sudah berhenti ya. Karena waktu saya bor ini saya pegang ya. Nah, pegang seperti ini, ininya ikut berputar ya. Tangan saya dimakan. Jadi buat teman-teman harap hati-hati. Nah, ini sudah besar lubangnya, ini kita masukin ke sini ya. Ini kita masukin ke sini. Nah, itu kita akan mencoba membuat klep modifikasi dari bahan seadanya ya. Nah, ini pas ya. Ini pas, tinggal kita luruskan posisinya dan kita lem ya. Kalau bisa ini kita lebihkan sedikit supaya ada tempat pegangan lem nanti ya. Nah,
kita lem Alteco sekuat mungkin ya. Nah, jadi ini seperti ini gambarannya. Nanti membrannya masuk di sini ya. Ini membran masuk di sini. Jadi membran ini sedikit elastis ya daripada yang sebelumnya ya. Ini kaku ya. Harapannya ini RPM-nya bisa lebih ringan dengan membran ini. Nah, begitu ya. Jadi lebih kurang seperti ini. Nanti ini kita potong, sesuaikan, baru masuk ini ya. Ini masih yang kita pakai, masih yang punya sebelumnya. Nah, ini tinggal kita potong, ini kita lem biar jangan turun. Nah, ini seperti ini. Nah, seperti itu bukaannya ya. Nah, oke. Jadi jaraknya itu sedikit lebih jauh ya, lebih besar bukanya daripada sebelumnya ya, daripada yang pakai ini ya, dan pakai ini kan kaku ya. Nah, karena kita pakai ini kemarin RPM-nya cuma mentok di 3500 ya. Oke, ini coba kita lem, kita paskan dulu, baru kita lem. Kita lem dulu, kalau sudah pas, ini sudah lurus, kita lem. Kita tidak menggunakan alat ya, karena main seadanya aja nih guys. Kalau kira-kira sudah lurus, kita akan titik lem di sini ya. Kita lem di sini. Oke, mungkin biar sedikit lebih kuat kita taruh serbuk ya. Ini ada serbuk sisa-sisa dari potongan gerinda. Ini sudah kita kumpul ya. Kemarin kita sapu lantai ini, kita kumpul ya. Yang halus-halus saja, yang kasarnya tidak. Nah, kita taruh di sini. Ini untuk membantu lem lebih kuat ya. Teman-teman bisa menggunakan serbuk soda ya, soda kue ya. Tapi saya tidak ada. Nah, ini sudah. Sementara sudah dulu nih. Nah, sekarang kita copot dulu nih karetnya di atas. Kita kencangkan dulu lemnya yang di bawah. Kita kasih sekuat mungkin ya. Nah, kita lem atas bawah ya. Nah, ini mungkin kemungkinan sudah lurus ya kira-kira ya. Nah, kita akan coba lem atas bawah, di bawahnya juga. Pastikan dia kuat ya, jangan bergerak-gerak atau mereng kiri kanan ya, karena kalau mereng kiri kanan kinerjanya tidak maksimal ya. Aduh, serbuknya ini terlalu kasar ya. Tapi saya sarankan ini pakai soda kue ya guys, karena saya adanya ini memanfaatkan bahan yang ada ya. Kita lem pakai lem apa nih, Alteco ya. Kalau di sini lem setan namanya nih guys, nggak tahu di tempat teman-teman namanya apa. Kalau sudah yakin kuat, sudah kuat, baru kita pasang. Teman-teman hati-hati ya, jangan sampai terluka ya. Tetap utamakan keselamatan. Oke, ini saya rasa sudah kuat ya untuk di dalam ya. Untuk di dalam mungkin sudah kuat. Ini sudah oke. Tinggal kita pasang ini ya, membran. Nah, ini di sini posisinya. Nah, ini membran kita pasang di sini. Nanti ini kita coba gunting terakhir ya, biar lebih rapi. Kita lem dulu.
biar lurus. Kebetulan ini pas ya, ini pas ukuran bulatan yang tengah ini, pas ukuran ini berapa inci ya? Satu setengah inci ini ya. Jadi ini overstocknya ini ukuran 2 kali 1,5 ya. Nah, itu overstocknya. Nah, jadi ini kita lem sedikit naik ya. Nah, biar pergerakannya itu lebih jauh ya, lebih besar ya. Nah, jadi mungkin nanti di sini kita bantu ada per ya, supaya dia menolak ya. Kita buat tahanan per sedikit di sini supaya dia menahan ini ya. Karena ini sudah elastis ya, tidak kaku kayak yang membran sebelumnya. Nah, oke, ini kita lem dulu, kita lem. Setelah kita lem nanti kita potong di pinggir nih ya. Oke guys. Oke, pelan-pelan aja guys. Ini setelah kita lem, nanti baru kita lem di sini ya. Nah, ini sudah lengket sedikit, baru kita lem semua ya. Karena ini jangan sampai bocor ya, kita lem semua sekeliling. Kita lem sekelilingnya guys. Jadi tujuannya gas tetap di sini ya posisinya ya. Gasnya tetap di sini, tidak masuk ke sini ya. Jangan bocor ke sini gasnya, karena ini tempat masuk udara dan ini tempat masuk gas. Jadi ini saya pelajari dari mixer goib ya. Saya lihat mixer goib seperti ini ya guys. Ada beberapa ruang, dimana setiap ruang itu bebas dari, ada fungsinya masing-masing ya. Nah, ini nanti setelah kita potong, kita lem lagi ya, meyakinkan dia nggak bocor. Oke guys, ini memang sengaja sedikit longgar supaya pergerakannya lebih lebar. Nah, ini sudah lumayan ya. Nah, oke guys, ini kita potong. Kita potong paling gampang tuh menggunakan gunting ya. Kita potong. Utamakan keselamatan ya guys, hati-hati. Oke, ini masih belum rapi ya, masih ada ujung-ujungnya ya, karena kalau masih ada ujung-ujung ini nanti waktu ditutup pakai itu nggak masuk tutupnya ya. Sampai sekarang saya masih penasaran dengan mixer goib. Jadi kemarin saya beli mixer goib itu terlanjur saya bongkar. Oh, ini harus kita potong dulu ya. Terlanjur saya bongkar mixer goibnya Om Rahmat itu. Ada sedikit penyesalan sih sebenarnya guys, tapi tidak masalah, ilmu itu mahal. Kita coba potong dulu. Kita potong. Ini baut kita buka dulu ya. Ini baut 12 ya guys. Baut 12 yang sudah diruncingkan ujungnya. Pakai
musik aja biar nggak ngantuk guys ya. Musik. Loh, komputer saya mati ya. Ini. Nah, jadi ini nanti masuk ke sini ya. Masuk. Ini kita potong di sini ya kira-kira ya, lebih kurang ya. Oke guys, ini kita paskan dulu bautnya ya, nih biar nanti nggak ada bertahan-tahan dia waktu dipasang. Oke, ini sudah bersih ya. Nah, ini masuk sini. Nah, ini belum bisa masuk ya karena ini masih belum bersih ya guys. Ini harus kita bersihkan guys. Sudah mengaji guys, sebentar lagi azan ya. Semoga ini bisa selesai sebelum azan. Ternyata cara guntingnya tadi saya salah ya, seharusnya seperti ini ya, biar dia rapi sampai ke ujung ya. Nah itu dia, cara guntingnya salah guys tadi guys. Nah ini rapi guys. Nah ini sudah rapi. Nanti tinggal kita tambah lem ya. Nah itu dia. Ini lubangnya kalau kita lihat di sini lurus ya guys. Ya, lihat ya. Nah ini lurus ya, pas lurus ya sini ya. Nah ini tinggal kita taruh ini, kita putar, nanti ini akan bergerak ya sampai dia mentok ya. Mentoknya di mana ya? Ini ya. Terasa nanti ya. Nah dia mulai naik ya. Nah itu dia ya. Berarti sampai sini ya. Nanti kita tambah baut di sini supaya untuk mengencangkan baut ini ya. Nah kita lihat dulu kan isi di dalamnya apakah memang sudah menutup atau tidak. Tanggung ya, ini masih tanggung ya, ini pasti nggak menutup ya. Ini harus kita potong lagi sedikit, harus kita potong sedikit ya, sedikit lagi guys ya. Berapa kita potong lagi, dia harus terbenam guys ya, harus terbenam begini ya, jangan gantung ya, karena kalau gantung nanti hidup starternya susah guys, karena gas terlalu besar ya. Ini udah mulai lepas ya karena kita belum lem ya, nanti kita lem guys ya. Ini kita lem dulu guys. Oke, nah ini sudah kita lem. Lengket.
seperti itu ya. Jadi gas tidak bercampur ke dalam ini ya. Jadi ini kalau di mixer goib di sini ada klep sancin satu lagi ya, klep sancin kecil, dan di sini ada klep sancin kecil. Kalau mixer goibnya, kalau di bawahnya itu ada klep besar ya. Nah seperti ini ya. Mixer goib rata-rata bayangannya seperti ini ya. Nah seperti ini, terus ditutup nih. Jadi udara, oksigen masuk, gas masuk sini, udara, dan ditutup dengan pipa besar satu ini ya. Nah jadi mixer goib seperti itu gambarannya, bayangannya ya. Nah oke, ini sudah kira-kira. Kita coba tutup, kita bersihkan dulu nih, jangan sampai lengket ya, karena nanti kita buka lagi. Ini kita bersihkan dari lem. Nah karena ini kita buka lagi nanti guys ya, ini hanya uji coba. Nah oke, itu bisa bergerak ya. Kita tidak pakai sancin di sini ya, kita coba pakai lubang ini dulu ya. Kalau memang tidak efisien nanti kita coba pakai sancin. Nah ini okay. Ini sudah hampir siap guys. Kita rasakan ya sampai dia mentok ya. Nah itu dia putar ya. Nah itu ya, putar ya. Ini kita putar berarti dia udah mentok ya. Tinggal kita putar buka sedikit. Nah oke. Nah itu kira-kira ukurannya. Nah ini sudah guys, ini sudah siap. Ini masih lembek ya. Tinggal kita taruh per sedikit nanti, per bekas regulator ya. Per bekas regulator juga. Kita cari yang lembek ya, yang lembek. Nah ini mungkin ya, jangan terlalu keras ya. Nanti kita taruh di sini, nanti ini kita tutup ya. Nah ini kita tutup. Nah seperti itu ya. Nah itu dia. Nah seperti itu guys ya. Ini sudah siap ya. Kalau misalnya mau pakai satu di sini klep sancin juga bisa ya, seperti ini ya. Tinggal dibuat ya di sini ya. Nah tinggal dipasang di sini ya. Nah, karena ini masih uji coba, kita coba dulu ini ya, pakai ini. Nah nanti kita lihat hasilnya guys. Sekarang kita tidak akan coba jalan, kita akan cari RPM tinggi dulu ya. Kalau kita gas dia bisa lebih dari 7000, otomatis itu udah pasti enak ya. Karena indikatornya kita lihat dari eksperimen teman-teman itu, kayak punya Om Rohmat itu, dia indikatornya RPM tinggi ya. RPM-nya lebih dari 7000 ya. Nah kita coba dulu cari RPM tinggi, RPM 7000. Kalau dapat RPM lebih dari 7000 baru kita coba tes jalan. Oke guys, sekian dulu mixer abal-abal dari Yonok Jambrong. Dan mohon maaf jika ada kesalahan atau kesilapan. Ini hanya sebuah eksperimen. Jika ada kekurangan dari eksperimen saya ini, mohon saran dan masukan. Jangan sungkan-sungkan teman-teman untuk mengkritik saya, karena saya juga masih belajar. Oke guys, sekian dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.